Terima kasih MC, terima kasih adik-adik penari sudah ngedikul-kul, ditandai, dan saya siap untuk membawakan orasi ilmiah ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, 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 and good morning to everyone. Yang terhormat, anggota DPR RI Bapak Igusti Agung Rai Wirajaya, SEMM. Yang terhormat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Bapak Dr. Insinyur Igusti Lanang Bagus Eratodi, STMT IPU Asianeng. Yang saya hormati pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Jagadita Denpasar, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Ketua Senat, beserta anggota Senat Universitas Ngurah Rai, para guru besar tamu. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak-bapak semuanya. Ketua DPP IAPA, Bapak Dr. MR Khairul Muluk, MSI. Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah Bali. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia beserta para pimpinan perguruan tinggi. Ketua DPD IAPA Bali Nusra yang diwakili oleh Bapak Dr. Inyoman Sutrisno, Esos MSI, para dekan dan direktur program pasca sarjana dalam lingkup Universitas Ngurah Rai, para pejabat struktural dalam lingkup Universitas Ngurah Rai, Senat Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, para dosen dan sivitas akademika Universitas Ngurah Rai, Ketua Alumni Universitas Ngurah Rai, hadir juga Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, kandidat Dr. Ida Ayu Surya Adnyani MAP, sekaligus selaku alumni Universitas Ngurah Rai. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNR dan seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa UNR, panitia penyelenggara, Bapak, Ibu, hadirin dan undangan yang saya hormati. Izinkan saya mempresentasikan orasi ilmiah dengan judul Isu Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Global. Refleksi publikasi internasional dalam 2 dekade terakhir. Gender Equality Issues and Women's Empowerment Policies from 2000 to 2022. Ibu hadirin yang saya muliakan, kesetaraan gender sudah diperjuangkan sejak lama melalui kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan di berbagai negara di dunia secara global. Namun, hal ini masih menjadi isu universal hingga dewasa ini. Analogi PBB seperti tampak pada gambar adalah dibutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk mengakhiri pernikahan anak, 286 tahun untuk menutup kesenjangan perlindungan hukum dan menghapus undang-undang diskriminatif, 140 tahun agar perempuan diwakili secara setara dalam posisi kekuasaan dan kepemimpinan di tempat kerja, serta 47 tahun untuk mencapai representasi setara dalam parlemen nasional. Ini masuk akal, buktinya untuk 30% keterwakilan yang wajib hukumnya di Indonesia belum tercapai penuh, padahal
sudah diimplementasikan 2 dekade sejak tahun 1999. Dalam orasi ringkas ini, saya mengkaji isu kesetaraan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan dalam rentang 2 dekade, mulai tahun 2000-an dengan melakukan analisis bibliometrik, sebuah analisis statistik terhadap buku, artikel, atau publikasi lainnya. Hadirin yang saya muliakan, pembicaraan tentang gender terjadi secara berkelanjutan di berbagai negara dan berbagai bidang atau level kehidupan. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengambil kebijakan dan tindakan afirmatif untuk memastikan usaha mewujudkan kesetaraan gender dapat berproses. Indonesia mengatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu keterwakilan perempuan dalam Komisi Pemilihan Umum, pengurus partai, dan keterwakilan dalam legislatif untuk mencapai 30%. Kesetaraan yang sejak lama merupakan wacana dalam regulasi ditegaskan untuk dilaksanakan sebagai sebuah keharusan. Tabel 1 menunjukkan ketimpangan gender dalam beberapa keterampilan masih merupakan kenyataan dan menjadi pertimbangan perlunya melaksanakan pemberdayaan perempuan sehingga gap tidak selebar adanya sekarang. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan gender yang dirasakan oleh perempuan yang cenderung terdiskriminasi. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, ladies and gentlemen, penelitian ini lebih difokuskan pada analisis database literatur dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2022 menggunakan pendekatan analisis bibliometrik dengan post viewer. Peneliti ingin mengkaji tren publikasi, tema hangat isu gender, penulis, pengaruh dan jenis isu tentang kesetaraan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Sebagai pertama, apa tren publikasi dan hubungannya dengan isu kesetaraan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan? What are the publication trends and its relationship with gender equality issues and women's empowerment policies? Kedua, tema apa yang paling banyak dianalisis? Which themes the most influential often analyzed? Ketiga, dokumen apa yang paling berpengaruh? What are the most influential documents? Keempat, negara apa yang paling berpengaruh dalam publikasi isu kesetaraan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan? What is the most influential country in the publication of gender equality issues and women's empowerment policies? Terdapat 877 dokumen yang terdiri dari berbagai jenis dokumen yang digunakan dalam analisis ini. Pengumpulan data dari Scopus dilakukan pada tanggal 11 Mei tahun 2022 dengan kata kunci kesetaraan gender dan kebijakan perempuan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hasil dan pembahasan dari yang pertama yaitu tren publikasi isu kesetaraan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan. Data publikasi tahun 2000 hingga 2022 menunjukkan bahwa publikasi isu kesetaraan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan mengalami pasang surut. Tabel 2 menunjukkan jumlah publikasi per tahun sebagai indikator utama dalam memilih 20 besar sumber isu kesetaraan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan. Sosial politik salah satu sumber dengan publikasi tertinggi.
pekerjaan, dan organisasi merupakan salah satu sumber isu kesetaraan gender yang masih rentan hingga saat ini. Organisasi Perburuhan Internasional tahun 2020 melaporkan bahwa 327 juta penerima upah di bawah atau dibayar di bawah upah minimum per jam yang berlaku. Selain itu, Pakistan, perempuan menghadapi kerentanan ekonomi dan sosial dan membutuhkan program bantuan tunai untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan serta meningkatkan pemberdayaan perempuan. Hasil analisis kedua, tema terbanyak dalam isu kesetaraan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan. Gambar 4 menunjukkan bahwa topik hangat yang masih mendominasi dalam isu kajian kesetaraan gender. Menariknya, beberapa negara muncul dalam analisis co-occurrence tentang kesetaraan gender seperti Swedia, Kanada, Uni Eropa, Inggris, Eropa, Eurasia, Asia, Korea, Spanyol, dan Finlandia. Inilah negara-negara yang peduli terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik secara nasional maupun internasional. Hasil pembahasan yang ketiga, dokumen paling berpengaruh dalam isu kesetaraan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan. Dari hasil analisis database terhadap 877 dokumen dari tahun 2000 hingga 2022, muncul beberapa nama peneliti dengan dokumen yang berpengaruh seperti terlihat pada tabel 3 dan gambar 5. Hasil yang keempat, negara paling berpengaruh dalam publikasi isu kesetaraan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan. Negara Amerika dan Inggris adalah dua negara yang menyajikan penulis paling berpengaruh dalam kajian gender. Tulisan-tulisan mereka banyak disitasi. Yang dimaksud sebagai negara di sini adalah tempat peneliti berdomisili saat mempublikasikan hasil risetnya. Objek kajiannya bisa saja isu gender secara global atau di negara tertentu di luar domisilinya. Gambar 5 menunjukkan bahwa beberapa negara sangat dominan dalam publikasi isu kesetaraan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan. Faktanya, peningkatan jumlah penelitian atau publikasi tentang isu kesetaraan gender tidak serta-merta berarti negara tersebut telah menerapkan atau memiliki sistem kesetaraan gender yang tinggi. Sebaliknya, isu kesetaraan gender masih terus terjadi karena untuk mencapai tingkat keseimbangan diperlukan kerja keras dan kerja semua elemen. Kesimpulan atau conclusion, meskipun jumlah publikasi dan penelitian tentang isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan semakin tinggi, semakin meningkat, tidak serta-merta menjamin terjadinya ekualitas gender. Di sisi lain, hasil ini dapat menunjukkan di bidang-bidang apa saja kesenjangan gender itu menonjol yang selama ini banyak lewat dari pengamatan publik. Oleh karena itu, berdasarkan hasil kajian ini, saya menegaskan dua hal. Pertama, memberikan apresiasi kepada para peneliti yang membantu pemerintah dan masyarakat untuk melihat dan memahami bidang-bidang yang menunjukkan ketimpangan gender yang krusial untuk diatasi. Kedua, dari kajian bibliometrik ini, saya berpendapat
bahwa isu gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan masih menjadi pekerjaan besar di setiap negara dan terus diperjuangkan karena kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi hal utama dalam keberlangsungan dan pembangunan sebuah negara. Hasil ini juga mendukung visi USA 2020 bahwa mewujudkan dunia yang sejahtera dan damai bagi semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki, untuk memperoleh kesempatan dan hak dalam segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, politik, hak ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dengan kata lain, semakin tinggi indeks kesetaraan gender, semakin sejahtera kehidupan sosialnya. Even though the number of publications and research on the issue of gender equality and women's empowerment has increased, this does not guarantee that the gender parity will occur. On the other hand, the result can indicate a significant gender gap. Therefore, based on the result of this study, the researcher emphasizes that gender issues and women's empowerment policies still represent a significant challenge in every country. They must continue to be fought for because gender equality and women's empowerment are the main driving forces in the sustainability and development of nations. This result also supports the vision of USA 2020, which is to create a world that is prosperous and peaceful for all parties, both women and men alike, and in which opportunities and rights are afforded in all aspects of life, including the education, political, economic, social, and cultural areas. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, demikianlah orasi ilmiah pengukuhan guru besar bidang ilmu kebijakan publik ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pemikiran di bidang kebijakan publik, sehingga dapat menjadi pemantik dari sisi menggali dan mengelaborasi perspektif baru, sebagaimana ciri ilmu kebijakan publik yang multidisipliner. Saya memahami apa yang saya sampaikan sangat jauh dari harapan sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Namun, capaian pada level ini merasa sangat bersyukur. Level di mana saya tidak pernah membayangkan bisa tiba dan gapai. Sembah sujud syukur dan ucapan terima kasih tulus-tulusnya saya panjatkan pada ide Sang Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa, leluhur saya yang telah memberikan tuntunan dan jalan terbaik. Sebelum saya mengakhiri orasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sivitas akademika Universitas Ngurah Rai dan pihak yang telah berperan dalam capaian ini melalui tayangan taping video.